perdamaian dengan diri saya sendiri gitu loh. Saya nggak tahu kecewa sama siapa, marah sama siapa, benci sama siapa. Di 4 tahun terakhir ini saya mau kubur itu semuanya, dan saya sekarang mau menjadi seorang tatalin yang saya harus bersyukur. Manusia yang bersyukur, yang ya saya memang dengan berkarya dan saya sebenarnya gini ya, saya tetap di belakang layar, tapi posisi saya saat ini memang menyanyikan lagu Sarangin ini. Emang kebenaran dapat lagu yang memang pas dengan karakter saya. Nah, saya itu bersyukur banget diberikan lagi kesempatan untuk menyanyi. Sebenarnya sudah tidak ada malas mau tampil di depan gitu loh. Tapi lagu ini kok bagus banget, dan lagu ini memberi kesan dari kisah-kisah, dari liriknya, notasinya, dan memang saya pikir ya udah deh, saya jujur aja berkarya. Saya ingin mencoba dengan kejujuran ini, apakah masyarakat masih mengingat saya atau menerima. Ternyata responnya luar biasa, Masya Allah, di TikTok maupun teman-teman pokoknya sudah mengcover lagu ini, dan saya bersyukur banget sama Allah gitu. Maksudnya ternyata kita tidak perlu dengan hal-hal berita yang harus negatif atau kontroversi, tapi dengan jujur berkarya kita bisa membuat sesuatu yang bagus untuk enak didengar dan mendapatkan walaupun sedikit respon yang baik ke saya, lama-lama menjadi bukit. Dan Masya Allah, terima kasih juga buat kalian-kalian yang mendukung dan mensupport saya sampai titik ini. Saya thank you banget. Lagunya Sarang ini kisah tentang anak angkat saya, ya, anak angkat saya yang meninggal. Jadi ini memang sebenarnya 4 tahun ini titik balik saya untuk saat ini muncul ada perdamaian dengan diri saya sendiri gitu loh. Saya nggak tahu kecewa sama siapa, marah sama siapa, benci sama siapa. Di 4 tahun terakhir ini saya mau kubur itu semuanya, dan saya sekarang mau menjadi seorang tatalin yang saya harus bersyukur. Manusia yang bersyukur, yang ya saya memang dengan berkarya, dan saya harus melupakan masa lalu saya. Dan saya harus mikir ke depan di sisa usia kita, usia saya terutama, saya harus memikirkan kebahagiaan buat diri saya sendiri. Jadi sebenarnya itu titik balik dan titik awalnya saat ini saya menjadi seorang tatalin. Saya ingin jujur dalam karya dan lain-lain. Kak Tata, yang menarik ini perubahan. Tadi sempat bilang katanya perubahan tatalin yang dulu 4 tahun atau 5 tahun dan sekarang yang seperti gimana? Apa aja sih kalau boleh tahu perubahan-perubahan itu dan kenapa gitu? Ya, perubahan itu satu, karena faktornya memang kita kan saya juga sudah menyadari usia saya tidak muda. Dan alhamdulillah, Masya Allah, Allah tuh bisa membolak-balikan hati kita gitu loh. Dan saya senang banget diberi kesempatan untuk bisa seperti ini, kembali kepada kodrat kita. Saya nggak mengadjust yang lain ataupun tidak bisa, tetapi namanya manusia, tidak ada yang salah kok dalam apa yang kita lakukan, tapi perbuatan kita setidaknya kita harus menyadari itu gitu loh. Dan kita juga harus bisa berubah untuk diri kita sendiri gitu. Jadi bukan karena saya merasa saya sok suci atau sok benar, tidak. Saya juga masih manusia yang punya kekurangan, tapi setidaknya kita yang bisa merubah itu, merubah diri kita sendiri. Allah pasti akan bantu gitu. Kenikmatan apa setelah mengalami perubahan ini? Saya lebih merasa jadi tenang, dan diri saya tuh merasa jadi lebih lebih apa adanya diri saya. Makanya saya bilang saya jujur berkarya, dan Masya Allah banget sambutan dari lagu ini. Baru kali ini saya membuat sesuatu yang tanpa perlu gimmick, tanpa perlu ala apapun. Masyarakat malah menyukai, kayak tiktokers tadi, Bowo, banyak tiktokers lain pada membuat di TikTok mereka, dan itu suatu kebanggaan buat saya. Walaupun saya pikir anak-anak muda tidak ingat saya, tapi ternyata mereka mau, mereka menghormati seniornya gitu. Perubahan ini kalau perubahan tadi dianggap gimmick semata, saya pikir 4 tahun bukan waktu yang gampang untuk menjalani perubahan saya sampai detik ini ya. Kalau saya mau berubah dari 4 tahun lalu aja, mungkin waktu saya terakhir talk show sama Deddy Corbuzier kan terlihat saya tuh memang berubah. Mungkin orang nggak percaya 2017 itu, tapi kalau saya untuk bikin gimmick di lagu ini kelamaan kali 4 tahun harus saya bikin gimmick gitu ya. Tapi saya pikir berubah itu untuk diri saya.
bukan untuk orang lain, bukan karena netizen, bukan karena siapapun. Saya berubah itu harus karena diri saya dan karena Allah. Jadi bukan karena saya mau ngeluarin lagu, sudahlah. Rezeki itu sudah Tuhan atur. Kalau lagu ini meledak, ya meledak. Kalau tidak, ya sudah. Saya memang harus berusaha lagi. Namanya kita manusia hidup, kita tetap harus berjuang dan berusaha. Kalau bagi saya mencari keuntungan atau pundi-pundi di lagu ini, setidaknya ya pastilah kita kan ada produser, ada yang membackup lagu saya ini. Ya pastilah kalau untung, alhamdulillah. Tapi yang terpenting adalah gimana dunia musik itu tidak mati suri lagi. Jangan sampai akibat pandemi ini semua label tidak aktif lagi, artis-artis tidak ada panggungnya. Semoga kan semua bisa kembali lagi seperti sebelum pandemi dan kita bisa berkarya. Ya semua kehidupan tuh seperti sebelumnya lah. Semoga itu aja. Kita harus semangat terus. Radio-radio juga harus bangkit lagi seperti dulu. Ada gebrakan dari saya dibilang kan Tatalim 2022 pandemi. Di awal habis pandemi ini pertama yang berani merilis gitu ya. Tapi ya saya sebenarnya ya, untuk menyemangatin semuanya, jangan pernah menyerah, itu aja. Tetap harus sarangil dengan cinta semuanya, dan lupakan kecewa, benci semua. Lupakan, yang penting kita sarangil. Kak, perubahan.